Masa ada anak bunuh orang tuanya hanya gara-gara sayurnya keasinan? Mantan istri ada loh, mantan ibu kagak ada. Mayoritas ibu lebih milih apa? Mending anakku ini, iya, aku mati nggak apa-apa lah, yang penting anakku ini. Durhaka kau, gitu kan? Nah, itu kan terjadi ketika apa? Donasi Anda hantarkan hidayah Quran ke seluruh dunia. Dukung terus program dakwah Cinta Quran dengan donasi terbaik sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Ini saya sedang di Cinta Quran Center bersama Umu Sajat, umunya anak-anak. Kamu nggak nanya kabar aku? Hah? Nggak nanya kabar kamu mah selalu baik-baik saja. Ini siapa yang dilus-lus? Ini namanya Poki. Poki ini kucing saya yang saya kirim ke pesantren Cinta Quran. Ngapain dikirim ke pesantren? Supaya hafiz Quran. Ini dari rumah, dia anaknya si Kimi. Kamu anak Kimi kan? Nah, ibunya ada di Bogor. Ya, jadi ini keturunan Himalaya campur kucing kampung. Himalaya sudah bagus. Buntutnya begini. Oh, itu. Ya, badannya? bagus ya. Nah, tapi campur kucing kampung. Nah, ada yang mau besanan sama Ustadz Fatih Karim jadi kucingnya? bicara tentang anak kucing nih. Nih, anak kucing itu seingat Abi ya, sebagai pemilik 15 kucing. Nah, 15 ya, loh. ini makanya dikirim ke pesantren supaya dia berakhlakul karimah. Enggak, soalnya Abi gemer banget baca berita. Biadab banget, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Masa ada anak bunuh orang tuanya hanya gara-gara sayurnya keasinan. Masak sayur keasinan. Jadi orang tuanya ngasih sayur keasinan, dibunuh bapaknya. Setahu saya sebiadab-biadabnya kucing, nggak ada bunuh, nggak ada. Anjing nggak ada yang mau bunuh orang tuanya. Tapi kok bisa mereka itu bunuh orang tuanya? Nggak kepikiran gitu dalam otak pikiran kita tuh gimana gitu ya? Di mana hati kecilnya? Di mana dia ingat sama jasa orang tuanya gitu? Dan sebetulnya itu bukan kasus pertama ya, Bi. Kalau kita ingat ya sebelum-sebelumnya lagi udah banyak sebetulnya anak yang nggak dibelikan HP sama ibunya. Gara-gara nggak dibelikan HP? Iya, cuma gara-gara nggak dibelikan HP. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Cuma karena nggak dibelikan motor. Ya boro-boro mau beliin anaknya motor, bapaknya sendiri juga nggak punya motor. Ya Allah. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Di mana itu? Oh, udah banyak, Bi. Udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi kasus-kasus anak bunuh orang tua ini udah banyak, Nabi. Ini kan itu kan baru kasus pembunuhan ya. Ciri-ciri, dan banyak lagi sebetulnya kasus anak gugat orang tua pengadilan. Ya, kalau itu pengadilan ya. Ya kan, Bi. Karena warisan lah apalah gitu. Apa ini Bi sebetulnya? Kenapa sih kok bisa ada anak-anak yang kayak gitu sama orang tuanya gitu? Iya. Jadi banyak kasus memang. Pertama pembunuhan, itu yang bunuh ya. Iya. Ada lagi yang menuntut ke pengadilan. Betul. Itu yang levelnya ke pengadilan ya. Iya. Bahkan ada yang sebenarnya lebih dari itu nih. Dia nggak bunuh, dia nggak nuntut. Tapi dia sebenarnya sudah nggak sejiwa sama ayah ibunya. Oh, itu banyak banget. Itu lebih banyak lagi. Jadi bisa dibilang dia bapak cuma status gitu. Jadi ibu cuma status. Tinggal masih satu rumah, tapi hati rumah. udah tak lagi bersama. Udah nggak bersama, udah kayak bukan bapaknya. Iya, udah. Jadi ngobrol udah nggak ada, minta pendapat orang tua sudah nggak ada, bahkan tidak ada ayah ibu dalam doanya. Dalam doanya aja udah hilang, udah nggak ada. Nah itu kenapa, Bi? Kok bisa sih sebelum gitu? kita ke sana, beraneka ragam dulu nih jenisnya nih. Ada yang bunuh tadi ya, fisik. Ada yang sampai nuntut pengadilan. Ada juga yang kasusnya tadi serumah tapi nggak sejiwa sama orang tuanya. Ada juga. Ada juga bahkan yang membiarkan ibunya di panti jomblo. Panti jompo? Panti jompo. Nggak sengaja loh. Ini Abi soalnya berhadapan sama kameramen yang lagi jomblo. Nggak bener, betul itu kok panti jomblo gitu. Padahal ngomongnya serius itu. Panti jomblo. Jangan dipotong ya, memang asli tuh panti jomblo. Enggak, panti jompo. Panti jompo. Dibiarkan di panti jompo. Iya. Bahkan Nabi pernah dapat dari pengurus panti jompo langsung
ternyata ada yang ibunya itu dijanjikan mau dibawa ke tempat villa, mau diajak liburan. Ternyata ibunya di tengah tol, di tengah jalan, diturunkan, dibuang begitu saja. Oh, Umi jadi ingat waktu kita dulu ada safari dakwah ke Australia, Bi ya. Itu juga kan sedang ada kasus di pengadilan Australia, anak yang menuntut orang tuanya. Iya, orang Indonesia. Iya betul, dan itu orang Indonesia. Orang Kenapa? Indonesia Karena ibunya minta dia untuk menutup aurat dan dia nggak mau. Iya. Jadi makanya Mi ini pelik, masalahnya pelik, bukan sekedar kita langsung ke solusi Mi, masalahnya ada lagi itu pengadilan, itu pembunuhan. Iya. Ada yang berlaku zolim sama orang tuanya, orang tuanya justru ditinggal tadi ya di panti jompo, tidak dibiayai, dibiarkan, bahkan sampai meninggal dunia pun anaknya itu nggak datang, nggak peduli, nggak tahu. Ya dianggap mati aja. Dan ternyata saya baru dapat kabar juga panti jompo sekarang jumlahnya meningkat karena anak-anak nggak mau diresein sama orang tuanya, nggak mau direpotkan sama orang tuanya yang merengek minta inilah, minta itulah, minta ini. Akhirnya Pak kirim aja ke panti jompo, udah biarkan mati di sana. Kayak begitu. Coba bayangin nih kalau kita nauzubillah min zalik, semua nauzubillah min zalik, di masa tuanya dibegituin. Saat tubuh kita sudah tidak berdaya, saat mungkin mata kita sudah rabun, saat badan kita sudah tidak sekuat dulu, anak kita lagi kaya-kayanya, anak kita lagi jaya-jayanya. Saat itu pula mereka merasa bahwa nggak ingin merepotkan anak, tapi juga bagaimana dengan kondisi fisik, BAB sudah dipempes, makan sudah disulangin, udah nggak mampu lagi. Nah, pada saat-saat seperti itu, ya, pertanyaannya bagaimana kalau itu menimpa kita? Bagaimana kalau itu menimpa antum satu saat yang jadi orang tua? Coba bayangkan bagaimana perasaan antum ya kepada seorang anak yang dibesarkan, yang dirawat, yang dididik, didoakan, dicintai seumur hidup, tiba-tiba melakukan itu kepada orang yang mencintainya. Ya? Kalau Umi sih nggak kebayang dulu. Ngeri nih, ngeri. Jadi memang ya luar biasa ya perbuatannya itu sampai seperti itu. Bahkan ada lagi di Australia itu yang pernah kita dengar, orang Indonesia juga. Australia itu kan kalau udah umur 17 kan anak boleh memilih mau tinggal sama orang tua atau mau tinggal sama siapapun. Makanya mereka lebih memilih tinggal dengan, rata-rata memilih tinggal dengan orang yang dia cintai. Nah, bahkan ketika ibunya menghalangi niatnya, dia ngelapor ke pengadilan sebagai pelanggaran HAM, pelanggaran kebebasan. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini membuktikan kepada kita semua bahwa sederetan potret-potret tadi itu adalah potret hari ini, sikap seorang anak kepada orang tuanya. Nah, sebelum kita cerita tadi pertanyaan Ummu Sajjad, apa solusinya? Nah, coba kita sambil ngelihat dulu ya Masjid Al-Fatih sambil kita cerita. Yuk, kita lihat. Yuk. Masjid Al-Fatih. Ayo, Poki, ayo ikut. Ayo. Capek dia katanya. Poki. Poki. Masya Allah. Tentang bagaimana sikap anak ke orang tuanya. Ya, banyak yang zolim. Nah, penyebab kenapa mereka bersikap zolim sama orang tuanya itu apa, Bi? Sebabnya banyak faktor. Yang pertama memang kita ini kan memang sekarang hidup di dalam sebuah tatanan yang tidak Islami. Jadi hidup kita ini, ekonominya, politiknya, rumah tangganya, ya, sosialnya, itu kan nggak diatur Quran. Makanya kan visi Cinta Quran itu apa? Visi Cinta Quran Foundation, visi Cinta Quran Group itu apa? Mewujudkan Indonesia Cinta Quran. Kenapa? Karena realitanya hidup hari ini tuh kita memang nggak pakai Quran. Quran itu hanya sekedar dibaca, dihafalkan, tapi bukan mengatur hidup kita. Lah, apa hubungannya antara Quran dengan sikap orang tua kan? Oh, sangat berhubungan. Contoh misalnya, ketika kemudian anak itu menganggap bahwa orang tua itu hanya sekedar berjasa ketika membesarkannya, atau cuma pas ngelahirin. Pas ngelahirinnya, setelah itu mereka menganggap bahwa ya selesai kontraknya. Selesai sudah, bahwa kamu itu orang tuaku ketika kamu berjasa kepadaku. Setelah itu ya sudah gitu. Ya kan? Toh juga aku sudah ganti dengan kamu dibeliin rumah, kamu dibeliin mobil, sudah selesai kan? Nah, jadi persepsi seperti ini persepsi yang mencampakkan Quran, ya, mencampakkan agama dari kehidupan. Fasludin anil haya. Ya, jadi memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kedua, budaya fasludin anil haya itu menghasilkan budaya materialisme.
Apa itu materialisme? Materi menjadi sudut pandang utama, materi menjadi standar utama. Jadi kalau melihat orang tua itu ya ketika orang tua kita kaya kita bangga, ketika orang tua miskin ya, ketika orang tua kita nggak mampu, ketika orang tua kita gagal di masa tuanya, kita merasa bahwa apa? Ini bukan orang tua kita. Jadi beban. Jadi beban, bukan orang tua kita aja. Iya. Jadi merasa malu gitu, ngenalin ke orang, ini ibu saya loh, ini bapak saya loh, malu. Ya, nah jadi akhirnya pandangannya materialisme. Kenapa materialisme? Karena semua diukur dari materi. Kan sekarang begitu kan? Iya, Coba teman-teman mau ngelamar ya seorang anak perempuan, bapak perempuan tuh nanya apa? Kerjanya di mana? Iya. Ya kan? Ya kan? Tabungannya berapa? Saldonya berapa? Mobilnya apa? Ya kan? Kalau kemudian seorang ayah misalnya mau menikahkan putri, pasti itu standar, ya kan? Mana mungkin atau jarang ketika seorang ayah itu yang dilihat adalah kamu berapa hafalan Qurannya, kamu keluarga dari siapa, apakah ulama atau bukan. Jarang orang tua yang begitu. Ya, jadi bukan melihat dari kualitas ketakwaannya, tetapi lebih daripada melihat apa yang dia punya, hartanya. Nah, peradaban-peradaban seperti ini ya akan melahirkan tadi. Jadi membunuh orang tua itu akan lahir di peradaban sampah. Peradaban sampah. Yang namanya sampah akan melahirkan apa? Sampah lagi. Penyakit, sampah-sampah yang lain. Kenapa? Ya karena peradaban sampah menghasilkan sampah. Nah, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, ketika kemudian pertanyaannya mengapa ini terjadi, lah ini semua pertama penyebabnya adalah sistemik. Jadi memang problemnya problem makro dulu. Memang secara makro, memang kehidupan di Barat misalnya, kan banyak yang beginian. Iya, betul, Bi. Ya kan? Rasanya kehidupan yang Islami atau standar kehidupan sejarah peradaban Islam kejadian begini nggak ada, karena sangat memuliakan yang namanya orang tua. Budaya memuliakan orang tua itu adab yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Iya. Ya, bahkan ini disebut dengan kewajiban yang utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Bir walidain. Ya kan? Allah itu meminta kita beriman pada Allah dan beriman kepada kitabnya dan bir walidain. Kenapa? Karena bir walidain ini luar biasa pahalanya. Nah, jadi beda lingkungannya udah beda. Yang satu standarnya materialistik, yang satu mencampakkan agama dari kehidupan. Ya ini kehidupan sekarang muncullah kayak gitu-gitu. Orang tua asing sama anaknya, orang tua nggak nganggap anaknya, orang tua hanya jadi orang tua biologis, bukan jadi orang tua ideologis. Orang tua mencetak anaknya pun salah. Kenapa? Hanya mencetak jadi ATM. Yang kemudian kalau udah kaya tinggal pencet saldo, keluar duit gitu kan. Orang tua sekarang kan begitu. Mana kuliahmu? Wah, di kampus ini Harvard, di mana? Untuk apa? Untuk jadi orang kaya. Nah, emang kalau jadi kaya mau apa? Buat mau menyenangin orang tua lagi. Jadi standarnya lagi-lagi materi kan? Lahir dari cari materi. Kalaupun punya anak dididik untuk dapat materi, nanti punya kaya pun materi, semua muter untuk materi. Jadi ini orientasi hidup, ini yang pertama ya. Nah, jadi sudah ini jadi. Sambil kita lihat ini gedung Santri Putri Cinta Quran Center. Alhamdulillah sudah jadi, dan insya Allah Maret ini sekitar tanggal 7 sudah dibuka pendaftarannya ya. Jadi bagi teman-teman semuanya silahkan kalau mau ikut daftar ke sini. Nah, supaya kejadian-kejadian kayak tadi nggak terjadi. Ya, supaya kejadian-kejadian kayak tadi nggak terjadi. Kenapa? Karena kejadian tadi itu terjadi karena visi hidupnya salah. Visi hidupnya salah. Kalau dia mengerti visi hidupnya adalah ibadah, dia nggak akan menyanyiakan orang tuanya. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Bayangin, bagaimana dia mau nyanyiakan orang tuanya? Kata Nabi apa? Ibumu itu pintu surga paling tengah. Ini pintu nih. Ini pintu. Umi nggak usah belok. Yang namanya pintu utama pasti di tengah, Bi. Iya kan? Satu itu. Kedua, nggak perlu belok. Iya. Berarti untuk masuk surga itu, kalau melalui ibu, itu tinggal lurus saja. Iya. Langsung masuk surga. Jadi, sampai Nabi itu, ibu dikatakan pintu surga paling tengah. Bahkan ibu itu surganya anak. Iya. Surganya anak, jangan main-main loh. Surganya anak itu ibu.
Jadi kalau ibunya ridho, ibunya solihah, ibunya adalah mengikuti ketaatan kepada Allah, ibunya takwa, maka itu akan jadi surga bagi anak-anaknya. Nah pertanyaannya, bukan masalahnya anak taat sama ibu, tapi pertanyaan bagaimana ibu-ibu sekarang kualitasnya. Itu dia. Apakah ibu-ibu yang selalu membangunkan anaknya kalau sholat? Apakah ibu yang bawel cerewet kalau anaknya nggak bisa baca Quran? Apakah ibunya membiarkan anaknya ketika membuka aurat? Nah, kalau ibu-ibu yang kayak gitu, kayak Umi, ibu dari anak-anakku. Kan gitu, maukah engkau jadi ibu dari anak-anakku? Kalau ibunya begini, ya anaknya begitu atuh. Iya nggak? Bang, bangun, sholat, nggak boleh. Ya, buka aurat, awas itu, celananya pendekan, aurat. Ibunya begini, surga di bawah tapak kaki anaknya, di bawah tapak kaki ibu. Ya, bahkan Nabi dikatakan, ya Rasulullah, kepada siapa yang paling berhak berbakti kecuali setelah Allah dan Rasulnya, kan? Ibumu, coba, bukan aku, bukan bapakmu, tapi apa? Ibumu 3 kali. Pertanyaannya, bagaimana perasaan bisa bunuh ibu gitu loh? Iya. Bagaimana itu? Rasanya gimana? Berarti membunuh surganya. Iya. Berarti menutup pintu surga yang paling tengah. Iya, peluang surga yang harusnya bisa dia dapetin ya, Bi. Pintu surga yang harusnya dia dapetin malah dia bunuh, kan? Bodoh, iya. bodoh, bukan bodoh. Bodoh. Bodoh kalau gitu. Coba bayangin. Iya. Wanita yang berjasa paling besar dalam hidupnya. Mantan istri ada loh. Mantan ibu kagak ada. Iya, dulu pernah nikah mas. Iya, dulu sih dia mantan istri saya. Iya. Sekarang nggak ada mantan, udah bukan istri saya lagi. Tapi iya dulu pernah jadi ibu saya sih, dulu melahirkan saya pernah jadi ibu saya. Terus sekarang udah nggak ibu saya lagi. Ya nggak bisa, sampai kapanpun. Jadi nasab yang nggak akan pernah terputus. Saya ya teman-teman semuanya nih, ada Ummu Sajat ya, saksi hidup ya. Dan masih hidup. 2 anak saya melahirkan, saya ngelihat langsung bagaimana pengorbanan Ummu Sajat itu mengeluarkan anak. Apalagi anak yang kedua, karena 10 tahun kami kosong nggak dapat anak. Itu kan sudah lama berarti, 3.650 malam nggak pernah melahirkan. Bayangkan, ribuan malam tiba-tiba lahir. Itu loh, lahiran yang kedua kemarin lebih ngeri ya Mi. Bayangin itu, bayi segede gitu Sajat. Kurang karena normal ya, alhamdulillah normal. Ini gunting, serat, bayangin. Dan pertaruhannya apa? Nyawa. Pilih mana? Ibunya hidup atau anaknya hidup? Ayo pilih mana? Dan ternyata mayoritas ibu lebih milih apa? Mending anakku hidup. Iya, aku mati nggak apa-apa lah, yang penting anakku hidup. Sama kayak banyak orang, jangan coba, dengan apa gitu loh membalas cintanya itu. Iya, betul. Coba. Mohon maaf ya, kita dengan orang yang kita cintai membalas cintanya dengan apa? Dengan menikahinya, dengan memberikannya hadiah. Ya, itu pun menurut kita nggak bisa membalas cintanya. Apalagi cintanya ibu, cintanya bapak. Ibu melahirkan, bapak. Ya, Umi lihat gimana seorang ayah nyari nafkah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kepala jadi kaki, kaki jadi kaki, kepala tetap jadi kepala. Ya iyalah ya. Masya Allah. Mati-matian dimaki sama orang, bayaran nggak dibayar, dipecat sama kantor demi apa? Nafkah. Jadi ayah ibumu itu adalah orang yang paling besar jasanya dalam hidupmu. Paling besar jasanya. Jadi bagaimana bisa gitu? Secara nggak usah pakai agama, pakai logika aja, pakai manusia aja, iya, nggak usah pakai agama, nggak usah pakai norma, gitu. Apalagi norma irama, nggak usah. Umi pikir Abi tadi mau bilang norma Yunita atau norma Ajwa. Itu korma. Korma itu. Teman-teman semuanya, ini Masjid Al-Fatih nih. Iya. Ini Masjid Al-Fatih, alhamdulillah sudah jadi. Ini itu bangunan pertama ya Bi ya, yang kita bangun di Cinta Quran Center. Iya. Ini setahun lah, alhamdulillah selesai. Iya. Sudah selesai teman-teman, lihat ya, alhamdulillah nanti ini April sudah bisa dipakai santri, Ramadan insya Allah sudah bisa itikaf di sini. Amin. Ya, lihat sejadahnya enak buat sujud. Tebel, nyaman. Buat sujud loh enak, bukan buat tidur. Nah, buat tidur. Makanya akhirnya santri ketiduran. Makanya. Tuh Abi aja udah selonjoran tuh. Musolahnya wangi, ya enggak? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tadi lanjut ngobrol ya tentang sikap seorang anak kepada orang tua. Apa pantas gitu? Gak usah lah saya ngomong dalil gitu. Ya. Kucing aja nih si Poki tadi. Ini dia tahu jasa.
Makanannya nggak main-main. Emangnya saya beli makanan yang emperan makanan kucing, makanannya terbaik. Oke, tuh lihat. Bayangin, dia aja tahu. Meskipun udah saya pisah, jadi kan ini saya kirim ke pesantren tadi ceritanya. Supaya berakhlakul karimah. Supaya berakhlakul karimah, supaya hafal Quran. Oke. Kucing aja tahu terima kasih. Dia tahu siapa tuannya. Iya. Dengan cara apa dia membalas? Ya kalau dipanggil dia ngikut. Nah, tuh. Kucing loh, binatang, nggak punya akal, cuma punya rasa. Kita punya akal, punya rasa. Di mana rasanya coba? Jadi memang nih, pertama tadi ya problemnya problem sistem, problem peradaban. Yang peradaban sampah melahirkan manusia-manusia sampah. Peradaban sampah akan melahirkan rumah tangga sampah. Peradaban sampah akan mencetak anak-anak yang mental sampah. Nah, makanya betul kata Ustadz Bendri, menarik tuh. Negara menganggap penting masalah ekonomi, ada Menteri Perekonomian. Betul. Negara penting menganggap masalah pertanian, ada Menteri Pertanian. Karena makanan. Negara menganggap penting industri, makanya ada Menteri Perindustrian. Tapi pertanyaannya, apakah ada negara Menteri Rumah Tangga? Nggak ada. Padahal Jepang nih, baru-baru ini Jepang ada Menteri Kesepian. Serius. Kenapa Menteri Kesepian? Karena ternyata tingkat bunuh diri Jepang makin tinggi. Akhirnya dibuatlah Menteri Kesepian. Ternyata kenapa Menteri Kesepian itu ada? Karena ternyata untuk mencegah angka bunuh diri yang udah makin parah ya. Walaupun tempat ramai terasa sepi. Hampa. Nggak bahagia. Duit banyak. Ya, gedung tertinggi di dunia ada. Fasilitas gedung-gedung mewah. Gajinya besar, tapi hampa. Nah, itulah peradaban sampah. Dan memang benar ya, Bia, waktu kita Masya Allah pernah ke sana ya. Itu di kereta api orangnya bejubel sih. Tapi diem semuanya. Di kereta api diem. Kita yang suka ngobrol tuh akhirnya juga bingung ya, mau ngomong tapi dimarahin gitu. Di bus juga kayak gitu. Jadi peradaban sampah tuh begitu, melahirkan teknologi maju 100 tahun, manusianya mundur 100 tahun. Lihat orang-orang tuanya. Orang-orang tua jompo di sana itu nggak diurusin sama anaknya. Dan Jepang itu khawatir nih, karena ternyata jumlah anak-anak muda yang tidak menikah semakin tinggi, orang tuanya meninggal. Habis. Jadi piramidanya udah terbalik. Jepang udah habis piramidanya. Harusnya kan generasi mudanya banyak, yang tuanya sedikit. Nah, ini kebalik. Ini mah udah yang tuanya banyak, yang nikahnya sedikit. Habis generasinya. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi yang pertama problemnya memang sistem kehidupan, sistem kehidupan sekuler itu. Sekuler itu apa sih? Itu tadi mencampakkan agama dari kehidupan, melahirkan anak-anak begitu. Yang kedua, apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya ketidakfahaman Islam. Ketidakfahaman Islam. Kalau anak yang paham Islam nggak begitu, nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan menghormati orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak sesuai dengan yang dia mau. Mungkin dia berharap orang tuanya bisa begini dan begitu kan gitu. Tapi ternyata nggak diberikan. Mungkin dia berharap ibunya itu adalah sosok yang harusnya dia mau, tapi tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin dia berharap bapak ibunya dengan posisi yang demikian bisa memberikan ini dan itu, tapi tidak demikian. Tapi seorang anak yang memahami Islam, dia tetap memuliakan orang tuanya. Itulah kalau paham Islam. Kita nggak tahu nih masa tua kita gimana nanti. Bagaimana Alif dan Sajat nanti memperlakukan kita. Kita nggak tahu. Dari mana kita tahu? Di masa-masa tua kita, apakah mereka mau nelfon kita seperti kita sering menelpon mereka? Apakah mereka mau memberikan sekedar baju seperti kita selalu mengingat mereka pada saat kita jalan, selalu ingat anak-anak kita? Apakah ada rindu di dalam hati mereka mengingat bontotin makan, beliin makanan, ingat sama adik, ingat sama abang, seperti orang yang selalu mengingat mereka? Apakah mereka mau? Belum tentu, teman-teman. Sok, teman-teman yang udah jadi orang tua, saya tanya deh, yang udah punya orang tua ya, udah punya anak ini, bagaimana sikap kita kepada anak? Coba. Udah semua dikasih. Pertanyaan saya, bagaimana sikap anak ke kita? Nggak usah ditanya dah. Ya. Saya itu ya, kadang-kadang baperan gitu. Bang, pijitin bang. Abang mau. Abang ada kerjaan ini, Bi. Nyes di sini. Tapi saya ingat, udah kayak gitu aja kok baper. Nah, untungnya apa? Orang tuanya paham. Kalau orang tuanya nggak paham gimana?
durhaka kau. Gitu kan. Nah, itu kan terjadi ketika apa? Orang tuanya tidak paham Islam, anaknya pun nggak paham Islam. Makanya disinilah pentingnya pemahaman Islam itu. Nah, bagaimana memahami Islam itu? Kajian. Nah, sedihnya lagi sekarang itu orang tuanya nggak ikut kajian. Bapak yang merasa pintar, apa itu? Tahu bapakmu ini, itu kan. Bapakmu ini tahu. Jadi susah gitu. Anaknya ngaji, bapaknya nggak ngaji. Anaknya ngaji, emaknya nggak ngaji. Jadi terjadilah perbedaan persepsi. Anaknya maksudnya ingin bakti, orang tuanya nggak mau diingatkan. Contoh, orang tuanya mau beli mobil riba. Anaknya bilang, kenapa dia ambil mobil riba? Diam kau, ini bapakmu, jangan kau lawan. Nggak ada benernya, udah, pokoknya jangan, ini bapak. Seorang perempuan datangin ayahnya, ayah, aku mau menikah. Nggak bisa. Kenapa? Karena ayahnya nggak paham. Coba kalau ayahnya paham. Udah kayak aku kemarin. Mau tanggal berapa? Ayahnya Ummu Sajjad. Mau tanggal berapa? Langsung ambil kalender. Saya bilang tanggal 17, dipercepat tanggal 7. Masya Allah. Kenapa? Karena ngerti gitu. Tapi Masya Allah ya, tidak juga sebenarnya harus ikut kajian sih. Sebenarnya apa? Ya fitrahnya aja gitu. Fitrahnya aja. Jadi ada yang memang ditempa dari pemahaman, ya ini ilmu. Ada yang ditempa dari fitrah. Apa itu? Ya fitrah aja, anakku. Dia merasakan gitu. Bagaimana kalau aku jadi dia, orang yang dicintanya, orang yang membuat dia kemudian ya segalanya, tiba-tiba datang, kemudian aku bilang, bapak, maaf, kerjaanmu gak jelas. Gimana nyakitin hati anak? Nah, pertanyaan saya, mau dengan apa kita membalasnya coba? Dengan orang-orang tua kita kayak gitu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan main-main loh dengan hubungan orang tua anak ini. Jadi hubungan orang tua anak ini yang pertama adalah problem sistemik, yang kedua pemahaman Islam. Yang ketiga, apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya, pertanyaan Ummu Sajjad tadi, ya selain kemudian pemahaman, selain kemudian peradabannya memang seperti ini, yang ketiga memang diantara keluarga-keluarga hari ini meninggalkan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak ada lagi yang ma'ruf, yang mungkar udah nggak ada beda. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya ayah nggak ingetin anak udah sholat apa belum. Ayah nggak peduli sama anak apakah menutup aurat apa enggak. Anak nggak peduli apakah ayah pacaran atau anak pacaran atau nikah. Nggak peduli. Itu kenapa? Wales saja kali. Jadi nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kan tidak ada cinta. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tanda cinta. Nah, kalau ayah sama ibu nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar sama anak, maka seperti itu pula anak kepada orang tuanya. Dia akan melakukan kemungkaran. Otomatis itu. Nah, jadi teman-teman, ya kita sambil jalan. Naik ke atas yuk. Ya, problem seperti ini itu ya terjadi karena kondisi kita ini hari ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Lingkungannya memang begini, ditambah sistem hidupnya juga jauh dari Quran, ya, ditambah lagi kondisi lingkungan ayah ibunya juga nggak ngaji, ditambah lagi kondisi memang ketakwaan ya masyarakat memang nggak ada kontrol masyarakat, nggak ada. Megangin dong, aku takut naik tangga. Ya nggak gitu juga megangin ya. Nggak gitu juga, berat aku kan cuma 45. Nggak, satu saat kami nanti akan menua. Ya beginilah duduk jalannya dulu. Kalau satu saat kami menua, anak kami juga belum tentu, makanya doain ya teman-teman ya. Kami bersikap kepada orang tua kami seperti anak kami pun bersikap kepada kami nanti. Allah. Ya kita nggak tahu. Ya jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah. 3 itu tadi ya, Bi ya? 3 itulah paling tidak menjadi sebab. Iya. Ya kan? Menjadi sebab kenapa anak-anak sekarang itu dengan mudah membunuh orang tuanya. Iya. Dan yang terakhir, sistem sanksi nggak ada. Jadi membunuh udah, oh cuma gitu doang, lari aja. Oh ngeracunin orang tua nggak ada. Oh kalau ada sistem sanksi gimana? Dihukum mati. Iya. Dan hukumannya berat. Kenapa? Ya orang tua, bayangin. Betul. Nah, sistem sanksinya kan nggak ada. Kalaupun ada, hanya penjara. Iya. Kalau dalam Islam membunuh balas bunuh. Nah, jadi teman-teman, tidak ada sistem sanksi, tidak ada amar ma'ruf. Iya. Faktor ketidakfahaman Islam dan lingkungan. Paling tidak ada 4 sebab. Kenapa kemudian hari ini banyak sekali kasus-kasus membunuh orang tua. Nah,
Itu tadi penyebab ya, Bi. Terus gini, Bi. Sebatas apa sih seorang anak itu baktinya kepada orang tua? Karena yang kayak Abi bilang tadi, ada juga orang tua yang jadiin anaknya jadi mesin ATM. Padahal kondisi anaknya itu nggak ada gitu, tapi orang tuanya terus memaksa dan bilang gitu, kau anak durhaka gitu. Seolah-olah cuma ada anak durhaka, tapi nggak ada orang tua durhaka gitu. Nah, sebatas apa sih birrul walidain yang dilakukan anak? Jadi gini, birrul walidain itu kan namanya juga ketaatan kepada orang tua. Maka berarti nyambung kepada hadis Nabi, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sebenarnya begitu. Jadi kita taat sama orang tua kita ketika orang tua kita nyuruh taat. Sering loh Mi kejadian anaknya pakai jilbab, orang tuanya nggak ngasih. Apakah berarti anaknya durhaka ketika dia tetap pakai jilbab? Enggak lah. Kenapa? Karena perintah orang tuanya membuka jilbab anaknya di depan publik itu adalah perbuatan yang maksiat. Jadi nggak taat. Iya. Contoh misalnya, anaknya mau nikah dengan muslimah, tapi ternyata orang tuanya malah minta nikah dengan non-muslim. Apakah ketika anaknya nggak nurutin orang tuanya dikatakan durhaka? Tidak. Kenapa? Karena laki-lakinya kafir. Nggak boleh menikah seperti itu. Nah, jadi itu bukan birrul walidain. Ketika anaknya dipaksa orang tuanya beli mobil baru pakai uang riba dan anaknya nggak mau, apakah berarti itu adalah melawan orang tua? Tidak. Itu adalah lawan dari ketaatan kepada Allah. Berarti apa? Ya nggak wajib taat, boleh tetap aja nggak usah beli. Misalnya, awas ya kamu pakai hijab panjang-panjang begini, besok Papa gunting semua, bakar semua lemari baju kamu. Nah, kalau ngomong begitu, ya tetap aja pakai jilbab. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam ada namanya ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan pernah saling tolong menolong dalam keburukan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah ya, insyaallah sambil jalan-jalan ya, lihat pesantren Cinta Quran ini Masjid Al-Fatih ya, insyaallah. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, beginilah ya kalau tatanan kehidupan yang tidak Islami akan membuahkan beraneka ragam masalah, ya akan membuahkan beraneka ragam problem, gitu ya. Dan semua ini tentu penyebabnya, akar masalahnya adalah sistem yang berbasis tauhid itu hilang dari negeri ini. Oleh karena itu teman-teman semuanya ya, kalau kita memang sayang sama orang tua kita ya, kita jadilah anak soleh, ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW, jika kalian dikaruniakan anak perempuan, 2 anak perempuan, ini kayak Ummu Sajjad, sekeluarga itu ada 3 anak perempuan, ya. Bagaimana caranya agar orang tuanya tidak kena percikan api neraka? 3-3-nya, 2-2-nya jadi wanita solehah. Jadi Ummu Sajjad dan kakak-kakaknya sayang sama orang tuanya. Bagaimana cara menjaganya? Mereka jadi wanita solehah. Apa kata Nabi? Orang tuanya tidak akan kena percikan api neraka. Ya Allah. Kena percik aja enggak. Apalagi masuk. Ya, kenapa? Pasti enggak lah. Karena kesolehan anak perempuannya. Nah, kalau anak laki-laki gimana? Jika anak Adam wafat, maka putus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama, anak soleh yang mendoakan. Sebagian ulama mengatakan itu anak laki-laki karena soleh. Yang satu lagi mengatakan itu anak soleh, solehah juga. Sebagian pendapat lagi tidak harus anak kandung. Maksudnya, tidak harus anak biologis. Bisa anak yang kemudian yang dididik untuk menjadi penghafal Quran. Misalnya kita jadi orang tua asuh. Orang tua asuh nih, ada pesantren Cinta Quran, ada 300 santri. Kita ngambil 1 santrinya jadi anak asuh kita. Itu juga termasuk pahala jariah. Jika anak ada meninggal, 3 yang mengalir. 1, anak soleh yang mendoakannya. 2, ilmu yang bermanfaat yang pernah ia ajarkan. Yang ketiga adalah apa? Satu lagi, sadaqatun jariyah. Anak soleh nggak punya, ilmu nggak punya, wakaf udah.
Ini wakaf. Iya. Jadi wakaf ini semen-semennya, batu-batanya, semua ini adalah pemberian dari anak-anak soleh nih. Untuk orang-orang tua. Untuk orang tuanya. Hadiah ya. Untuk Jadi sebetulnya sebaik-baik hadiah yang kita berikan ke orang tua adalah hadiah yang masih akan tetap bisa dipakai. Mengalir abadi. Iya, Bi ya. Mengalir abadi. Walaupun orang tuanya udah Walaupun nggak orang ada. tuanya nggak ada. Iya, Jadi Bi. teman-teman semuanya kalau cinta, sayang sama orang tua kita, merasa salah, ibu kita meninggal Ustadz, waktu itu belum bisa membahagiakannya, ya. Saya juga ada satu yang masih belum ya memuaskan saya belum menghajikan ibu saya. Pada saat saya mau menghajikan ibu saya, qadarullah ibu saya stroke. Padahal uang hajinya sudah ada, ya. Ketika saya mau berangkatkan, ibu saya malah bilang, ya nanti lihat kondisi gimana. Padahal tadinya ibu saya paling ngebet untuk berangkat haji. Nah, misalnya nggak sempet nih, ya kan? Ya sudah, jadilah anak soleh. Berusaha jadi soleh. Kenapa? Mungkin nggak dari haji, tapi dari anak yang soleh, pahalanya ngalir abadi. Orang tuanya kuburnya terang. Ya, itu dia. Ya, dan Tapi mungkin ada yang bilang, Bi, Tat, saya tuh nggak punya banyak duit, Nah, bukan orang kaya. kalau nggak banyak Wakaf duit, kan mestinya kan berapa Enggak. ratus juta gitu. wah Bi. itu dia teman-teman salah ya. Wakaf itu tidak harus nilainya besar. Bisa dengan satu sak semen. Satu sak semen saja itu udah bentuk wakaf, Bisa Bi. satu sak semen, teman-teman bisa berwakaf di Cinta Quran Center. Ini kan dari semen ini. Iya. Kalau antum beli satu sak ini kan segini. Pertanyaan saya, kalau nggak ada satu sak kan nggak bisa ini. Ini kan adalah kumpulan bersak-sak semen. Iya. Nah, wakaf batu bata, Iya. wakaf pasir, boleh beli. Antar aja ke Cinta Quran Center Bintaro, ya. Alamatnya ya cari aja di Instagramnya @cintaqurancenter, ya. Maka di sini ya, Bi ya, di Cinta Quran Center ini kita Ya. berikhtiar ya, Bi. Kita Ya. akan berjuang di sini mencetak manusia-manusia yang kehidupan mereka itu akan insya Allah menjadi kehidupan yang Islami, Iya. menjadi peradaban yang Islami. Makanya di sini kan mencetak para dai. Iya. Makanya tagline-nya kan Kampusnya kampusnya para dai. Jadi kampusnya para dai, gitu. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya sharing-sharing kita ya. Kalau mau ingin berkunjung, antum sudah wakaf di Cinta Quran Center belum? Mumpung bulan Rajab nih. Mumpung bulan Rajab. Ya, nah kalau belum bisa juga nanti berwakaf juga lagi di bulan Ramadan. Pahala wakafnya sunnah, tapi berwakaf di bulan Ramadan jadi pahala wajib. Bagi teman-teman silahkan kunjungi Instagramnya @cintaqurancenter atau main ke Jalan Kucica 9, Blok JF9 nomor 5, Bintaro Sektor 9. Nanti masuk sini ya, insyaallah. Ya, Kita mau ini jalan lagi ya, semuanya mau lihat. hasil wakaf Iya. teman-teman semuanya ya, insyaallah. Kita mau jalan-jalan lagi, Iya. ya, insyaallah. Nanti saya dan Ummu Sajat akan sharing-sharing lagi banyak hal, terutama tentang bagaimana sikap kita kepada anak, sikap kepada istri, sikap pada suami, sikap pada orang tua dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sekedar sharing-sharing saja. Saya juga belum sempurna melayani ibu saya, melayani ayah saya belum sempurna. Tapi paling tidak saya berjuang terus untuk menjadi seorang yang sempurna. Meskipun sempurna itu tak akan pernah ada. Ya, teman-teman semuanya, Bismillah ya. Doakan orang tua kita dalam setiap sholat kita agar diberi kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan kelembutan hati, dan yang sudah wafat makamnya menjadi taman-taman surga, dan kelak di surga bertetangga bersama dengan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Teman-teman semuanya, Sajat, makasih banget. Insyaallah mudah-mudahan lain kesempatan bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.